Terima kasih banyak, Dok. Ini bagi para peserta, Prof, Dokter, Bapak, Ibu yang belum kami jawab pertanyaannya, mungkin kami bisa sampaikan, boleh untuk mengirimkan ke email kami, apt.peduliamr@gmail.com. Nanti insya Allah kami jawab secara offline ya, Dokter Ben. Kami akan teruskan ke Dokter Ben. Dokter, terima kasih banyak atas sesi yang pertama ini dan banyak Terima belajar kasih. dari dokter. Semoga dokter dan keluarga sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin saya share screen. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua. Mohon izin Ibu Anindya Jati, slide saya sudah terlihat tidak ya? Sudah terlihat, Bu Sri ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi telah bergabung dengan kita di sini, Prof. Dr. Bapak Ibu adalah Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat Dr. Nani Widodo, spesialis mata, Magister Administrasi Rumah Sakit. Selamat pagi, Dr. Nani. Selamat pagi. Suara saya terdengar baik? Kurang jelas sedikit, dokter, mungkin agak keras sedikit. Sebentar. Ya. Sudah lebih jelas, cukup, ya? dokter? Cukup. Dokter, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi kepada kami di acara First EMR Awareness Meeting, tantangan implementasi antimicrobial stewardship program di Indonesia. Jadi nanti di sesi kedua ini, Dr. Nani akan menyampaikan mengenai kebijakan penatagunaan antimikroba atau PGA di rumah sakit. Mohon izin kami bacakan dahulu CV dari pembicara kedua hari ini. Dr. Nani Widodo, spesialis mata Mars, merupakan alternate focal point glass dan focal point EMR di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, beliau adalah dokter spesialis mata, bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dan sebelum tahun 2016, beliau bekerja di RSAB Harapan Kita. Pendidikan, beliau menempuh pendidikan spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan pendidikan S2 Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit di FKM Universitas Indonesia. Mungkin demikian Dr. Nani perkenalan yang bisa kami sampaikan. Mohon izin untuk sesi kedua ini 20 menit untuk paparan materi dan 10 menit dilanjutkan sesi diskusi. Silahkan Dr. Nani. Terima kasih banyak, Dok. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, kalau tidak terdengar tolong disampaikan. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para guru besar, teman sejawat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya mewakili Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Ibu Rita Rogaya yang seharusnya menyampaikan hal ini, tapi karena ada hal lain yang menjadi prioritas beliau sehingga acara ini diserahkan kepada saya. Izinkan kepada panitia bahwa saya akan menyampaikan apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Direktur untuk disampaikan pada acara webinar yang sangat baik ini. Baik, boleh saya share screen sendiri saja ya. Baik, tadi Bapak Ibu sekalian kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin. Beliau adalah WHO representatif Indonesia yang sangat Dr. Nani, ya, baik. Mohon maaf mikrofonnya mungkin terlalu dekat jadi kayak ada suara. Ya. Maaf, ya. Yeah. Cukup ya gini ya. Ya, jadi Pak Benyamin ini sudah bersama-sama dengan kami juga terkait dengan layanan dan DPI. Saya sudah mendengar beliau sudah menyampaikan banyak hal dan tentunya yang akan saya sampaikan di sini mungkin beberapa kebijakan dan hal yang mungkin lebih teknis terkait dengan resistensi antimikroba atau PGA. Baik, mungkin sedikit saya ingin sampaikan saja, mungkin saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui tentang resistensi antimikroba merupakan ancaman global. Karena apa? Karena dia akan menurunkan mutu layanan kesehatan, meningkatkan masa perawatan, meningkatkan angka kematian dan kematian. Seperti tadi Pak Ben sudah menyampaikan bahwa tentunya hal-hal ini, ancaman ini akan mengganggu upaya-upaya kita sebagai dokter tentunya dalam mengobati penyakit. Apalagi sekarang sudah ada
terapi atau treatment baru seperti transplantasi organ, operasi jantung terbuka. Bisa kita bayangkan kalau kita sudah operasi begitu sulit dan begitu kompleks, tapi akhirnya kematian disebabkan oleh sepsis. Dan biayanya tentunya akan menjadi lebih mahal dan perawatan menjadi panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, kalau hal ini nggak segera diantisipasi, maka WHO sudah memperkirakan bahwa pada tahun 2050 nanti kematian akibat resistensi mikroba dapat mencapai 10 juta jiwa per tahun. Dan total GDP yang akan hilang akibat AMR bisa sampai 1 triliun dolar. Nah, tentunya yang paling dampak pasti besar adalah Asia, karena kita ketahui Asia itu masih termasuk golongan dari low middle income country sampai middle income country, sebagian besar. Nah, tentunya ini menjadi PR kita bersama dan juga PR kita bersama pihak pemerintah maupun WHO untuk bagaimana kita bisa memerangi dan mengimplementasikan program resistensi antimikroba ini di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Izinkan Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan kami ini berada di fasilitas pelayanan kesehatan, maka saya akan lebih berorientasi kepada apa yang dilakukan di rumah sakit. Kementerian Kesehatan sudah pernah melakukan kajian bersama-sama dengan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Nasional bahwa di beberapa poliklinik, contohnya di beberapa rumah sakit nasional, jadi di Poli Obgyn misalnya, berdasarkan kajian itu ada, kita bisa lihat bahwa masih banyak pemberian obat yang tidak sesuai, antibiotik yang tidak sesuai indikasi. Hal ini terjadi hampir pada semua rumah sakit pemerintah yang kita lakukan kajian. Ini tanpa mengurangi, tidak ada niat untuk menyalahkan satu dengan lain, tapi ini sekedar memberikan potret pada kita bahwa masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Ya. Begitu juga di poli bedah misalnya. Sama, masih ada rumah sakit yang memberikan antibiotik tapi tidak sesuai dengan indikasi. Hal ini kita juga bisa lihat di perawatan anak maupun perawatan penyakit dalam. Jadi di keempat poliklinik ini kita lihat bahwa penggunaan antimikrobial atau khusus antibiotik itu masih banyak yang belum sesuai dengan indikasi di beberapa rumah sakit yang kita coba potret. Ya, jadi ini adalah satu hal yang nyata dan ini menjadi PR kita bersama, PR Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa memperbaiki hal ini. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa hal yang saya rasa saya hanya tinggal menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Ben sebelumnya, bahwa kita ketahui bahwa penyebab resistensi antibiotik itu bisa karena misuse atau overuse atau bahkan underuse. Jadi bisa persiapan antibiotik yang bisa berlebihan atau mungkin juga dia pakai antibiotik tapi nggak dihabiskan. Jadi pasien tidak minum antibiotik sesuai resep bisa juga, atau pasien itu beli obat sendiri tanpa resep dari dokter. Dan juga mungkin salah satu yang poin penting adalah penggunaan antibiotik yang tidak perlu pada pertanian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ben bahwa dalam era AMR yang sifatnya One Health, tentu penggunaan antibiotik pada di sektor pertanian itu juga memegang peranan. Tetapi kita harus bersyukur juga Bapak Ibu sekalian bahwa teman-teman di Kementan ini sudah begitu keras, sudah membuat regulasi yang spektakuler menurut saya ya, dan kita bisa menahan atau membuat bahwa tidak boleh menggunakan antibiotik pada sebagai growth promoter di Kabupaten. Kemudian yang juga masalah penting yang ada di Indonesia tentunya secara umum adalah tentang higiene dan sanitasi yang buruk. PPI seperti sudah disampaikan oleh Pak Ben, mulai dari WASH atau Water, Sanitation and Hygiene, ini penting sekali. Kita jangan melihat higiene dan sanitasi yang ada di kota besar. Kita belum lihat di daerah-daerah tertentu yang terpencil, mungkin belum tentu kamar mandi yang ada itu sudah memenuhi, atau mungkin ada tetapi airnya belum memenuhi syarat. Nah, ini menjadi PR Kementerian Kesehatan dan juga sektor kementerian lainnya. Dan juga punten Ibu Dr. Nani, ini ada peserta yang menyampaikan bahwa suaranya kurang jelas. Kurang keras. Jadi ya mungkin ini lebih jelas. Terima kasih Dokter. Kemudian baik, makasih.
Tadi juga disampaikan oleh Apoteker Tesya mungkin ya, bahwa laboratoriumnya pemeriksaannya lama. Gimana kami bisa menentukan antibiotik atau obat apa yang cocok untuk hal tersebut. Dan yang terakhir juga bagaimana kita mengetahui bahwa tadi sudah disampaikan bahwa AMR dengan PPI itu merupakan mitra yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ya seperti suami istri. Karena kalau pencegahan dan pengendalian infeksi yang kurang optimal, baik di rumah sakit dan klinik, tentu akan menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi ini suatu hal yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga menjawab pertanyaan teman-teman tadi pada sesi sebelumnya, bahwa Kementerian Kesehatan sudah punya Permenkes nomor 8 tahun 2015 dan saat ini sedang kami revisi. Yang dulu adalah terbatas pada rumah sakit dan saat ini kita sudah menyusun tapi juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan lain, baik itu puskesmas, klinik maupun dokter praktek mandiri. Di dalamnya juga ada tentang kebijakan penatagunaan antibiotik, juga tentang kaitannya dengan tim penatagunaan antibiotik dalam komite PPRA. Insya Allah sih dalam waktu dekat, insya Allah tahun ini pasti selesai ya, karena ini tinggal sedikit lagi sudah ada di Biro Hukor, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan regulasi yang lebih tegas, sehingga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing. Nah, sebelum pedoman tadi keluar, kita sebenarnya sudah punya juknis atau petunjuk teknis tentang panduan penatagunaan antimikroba di rumah sakit. Yang tentunya ini sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan di Dirjen Pelayanan Kesehatan bersama-sama dengan WHO untuk menyusun panduan penatagunaan antimikroba di rumah sakit saja. Jadi ini memang terbatas pada rumah sakit dan mungkin ini yang akan kami sampaikan agak sedikit lebih detail buat Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa penatagunaan antimikroba atau kita kenal juga sebagai PGA atau bahasa Inggrisnya Antimicrobial Stewardship atau AMS itu adalah suatu kegiatan yang strategis, sistematis, serta terpadu dan terorganisir di suatu rumah sakit yang punya tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sehingga kita harapkan dapat menurunkan tekanan selektif terhadap mikroba serta dapat mengendalikan resistensi antimikroba. Nah, adapun tujuan kegiatan DPG atau penatagunaan ini adalah mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba, meningkatkan kualitas penggunaan antimikroba tersebut, menurunkan angka kejadian hospital atau healthcare associated infection di rumah sakit atau kita kenal dengan infeksi nosokomial yang lebih sering mudah kita cermati sebelum-sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengharapkan dengan kegiatan ini kita bisa meningkatkan angka kesembuhan. Serta yang paling penting adalah meningkatkan mutu layanan serta keselamatan pasien. Kembali lagi, penggunaan antimikroba secara bijak tadi tentu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan keselamatan pasien. Selain itu tentunya outputnya selanjutnya adalah kita tentu diharapkan bisa menurunkan nama rawat, menurunkan biaya rawat serta menurunkan kuantitas sehingga menurunkan biaya pembelian. Nah, biaya pembelian antimikroba ini tentunya penting bagi pihak manajemen rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Karena kalau mohon izin misalnya kita terlalu menggunakan secara berlebihan tentu akan memperberat biaya atau cost untuk pembelian antimikroba atau antibiotik. Nah, Bapak Ibu, di dalam pedoman atau juknis tersebut sudah digambarkan seperti berikut. Jadi, untuk rumah sakit kelas A dan B biasanya yang tentunya rumah sakit itu besar dengan sumber daya yang cukup, maka kita biasanya berbentuk ada komite. Komite dengan ketuanya ada ketua komite pengendalian resistensi antimikroba. Di dalam komite tersebut tentu ada sekretaris, ada beberapa koordinator, dan tim PGA adalah bagian dari komite pengendalian resistensi antimikroba. Inilah kedudukan tim PGA di situ, jadi dia bagian dari komite pengendalian resistensi antimikroba. Tapi Bapak Ibu sekalian, bila rumah sakit kita di rumah sakit C dan D di mana sumber dayanya mungkin terbatas, bukan berarti kita tidak membuat pengendalian tim atau komite ini. Kita cukup dalam bentuk tim saja, tidak harus semuanya bentuk komite di bawah direktur, tapi bisa juga dalam bentuk tim. Sebenarnya ini yang penting fungsi daripada pengendalian resistensi antimikroba tersebut dan penatagunaan ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman di rumah sakit. Nah,
Bapak Ibu, tim inti PGA itu sebenarnya ada dibagi menjadi dua besar. Pertama tentunya adalah ketua tim dan kedua adalah anggota. Nah, siapa yang menjadi ketua tim? Ketua tim adalah biasanya adalah dokter spesialis yang mempunyai kompetensi atau punya kompetensi tambahan yang terkait dengan bidang infeksi. Nah, biasanya mungkin dokter spesialis ini biasanya adalah penyakit dalam, misalnya dengan sub subspesialis infeksi misalnya. Itu biasanya akan menjadi ketua tim PGA atau dokter spesialis klinisi lain yang tentunya mempunyai minat atau kompetensi di bidang penyakit infeksi. Kemudian, siapa yang menjadi anggota? Anggotanya tentu ada tenaga kesehatan dari unsur klinisi, dari unsur farmasi klinik, dari unsur spesialis penunjang lain seperti layanan mikrobiologi klinik, layanan patologi klinik bidang infeksi, serta dokter pemberi layanan farmakologi klinik, serta tim-tim lain sebagai pendukung. Jangan lupa teman-teman perawat dan teman-teman IT itu juga memegang peran penting dalam tim PGA, tapi mungkin mereka bukan tim inti dari penata gunaan antibiotik. Jadi tim inti tadi kembali lagi dokter spesialis atau ketua dan para anggota yang saya sebutkan di sini. Nah, bagaimana peran teman-teman profesi farmasi klinik ini dalam antimicrobial stewardship? Ada cukup banyak peran Bapak Ibu sekalian yang sudah ditulis. Sorry. Tentunya mereka adalah pendidikannya adalah farmasi klinik dan dia harus melakukan review prospektif dan umpan balik kepada DPJP sesuai dengan kebutuhan. Dan salah satu perannya adalah melakukan penghentian otomatis, melakukan edukasi peran orang tua dalam memberikan pengobatan, memberikan layanan informasi tentang antimikroba kepada tenaga kesehatan lain, memberikan layanan informasi dan edukasi tentang antimikroba, serta menginformasikan penggunaan yang tidak bijak ke ketua PGA. Sorry. Maaf ya. Saya banyak ngomong. Mohon maaf, Ibu Dokter Nanik, boleh untuk minum dulu tidak apa-apa, Dok? Waktu kita saat ini tinggal 5 menit lagi, mungkin silahkan untuk minum dulu, tidak apa-apa. Peran pentingnya, ya nggak apa-apa. Jadi ini tugas penting dari tim PGA, dia membantu tim pelayanan kesehatan rumah sakit, dan tentunya adalah dia mendampingi DPJP dan menetapkan diagnosis penyakit infeksi. Apa saja kegiatannya? Tentu menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menetapkan terapi, memilih jenis antimikroba yang tepat, termasuk dosis, rute, saat, dan namanya pemberian, serta memantau keberhasilan. Jadi ini adalah hal yang penting Bapak Ibu sekalian mengetahui bagaimana peran Bapak Ibu di sini dalam tim PGA. Karena menurut kami, selain ketua, tentu anggota yang paling berperan di sini ada teman-teman farmasi atau teman-teman apoteker atau dalam kaitannya di sini ada farmasi klinik. Mereka harus mampu untuk menyampaikan kepada DPJP bahwa obat ini harus di stop, obat ini harus dihentikan, obat ini terlalu berlebihan, dan sebagainya. Nah, ini unsur-unsur yang diperlukan kalau kita ingin melaksanakan PGA, tentunya harus ada kebijakan. Kebijakan ini suatu faktor yang paling penting di pimpinan rumah sakit. Karena kalau kebijakan pimpinan rumah sakit ini tidak ada, tentu fasilitas tidak didukung, dana tidak didukung, tentunya semuanya tidak bisa berjalan. Jadi kebijakan itu penting dalam hal fasilitas dan dana yang disediakan, kemudian kebijakan tentang penghentian penggunaan antimikroba secara otomatis oleh farmasis, kemudian kebijakan tentang pra-otorisasi dalam penggunaan antimikroba kelompok watch dan reserve. Selain itu, harus juga kita didukung oleh PPK atau panduan praklinik, pathway, formularium, SPO, dan sebagainya. Ini merupakan standar input yang harus ada di setiap rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau PPA atau panduan praktek klinis tidak ada di suatu rumah sakit, tentu kita tidak bisa melakukan evaluasi, tidak bisa melakukan koreksi apakah pemberian antibiotik itu sesuai atau tidak. Data-data lain juga penting terkait misalnya surveillance PPI yang 4 surveillance PPI yang kita ketahui tentang VAP, tentang IDO dan sebagainya, itu juga menjadi data dasar atau bisa data dukung kita dalam melaksanakan PGA. Baik, tentang tahap pelaksanaan, jadi saya harus ngebut nih, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Tadi
ada strategi inti PGA, dan kemudian ada review prospektif dan umpan balik, serta ketiga adalah audit kuantitas dan kualitas serta umpan balik oleh KPRA. Ini ada 3 tahapan penting yang harus kita laksanakan. Strategi intinya pertama adalah bagaimana kita melakukan pembatasan jenis antimikroba di rumah sakit yang sesuai dengan formularium yang ada di rumah sakit maupun pedoman penggunaan antibiotik yang dari nasional maupun yang ada di rumah sakit. Kemudian penghentian secara otomatis tadi saya sudah sampaikan serta priorisasi. Ketiga ini adalah merupakan gabungan koordinasi atau tahapan yang harus dilaksanakan oleh tim PGA tersebut. Kemudian review prospektif dan umpan balik biasanya juga dilaksanakan oleh teman-teman farmasi, kemudian diberikan kepada KPRA dan DPJP. Ini Bapak Ibu sekalian, alur praotorisasi untuk penggunaan antimikroba kelompok aware tadi sudah disampaikan juga. Jadi saya kasih lihat bahwa ini mulai dari bagaimana pasien itu bisa sampai obat itu sampai kepada pasien, dimulai dari DPJP membuat resep, kemudian dilihat oleh farmasi klinik. Nah, farmasi klinik inilah bisa menentukan apakah dia masuk ketiga, apakah dia masuk dalam watch atau reserve. Kalau dia masuk watch, tentu dia harus konsultasi dulu. Tapi kalau dia reserve, masuklah ke KPRA. Setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, mungkin bisa dikembalikan kepada DPJP. Tapi kalau setuju, bisa langsung diproses lebih lanjut sampai ke pasien. Jadi ini alur yang mudahnya ya untuk praotorisasi. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya sudah sampaikan, persiapan itu harus berdasarkan indikasi medis. Apakah dia ada penyakit infeksi atau tidak? Kalau dia ada penyakit infeksi, apakah dia antibiotik itu sebagai terapi empiris, sebagai terapi definitif, atau sebagai profilaksis? Nah, tentunya untuk kita menentukan terapi ini harus ketahui dia di mana kelompoknya. Kelompok akses kah, kelompok watch, atau kelompok reserve? Kembali lagi, kalau kelompok akses tetap dia bisa digunakan secara umum, tapi Bapak Ibu harus yakin dulu bahwa sebelum diresepkan oleh dokter gigi, dokter spesialis, atau yang memberikan resep, dia harus sesuai dengan PPK atau clinical pathway dan PPAB yang berlaku di tempat kita bekerja. Jadi ini perlu ditekankan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kelompok watch itu secara tidak aktif kita tahu dapat menimbulkan resistensi. Oleh sebab itu pada waktu kita memberikan obat-obatan kelompok watch disetujui dulu oleh dokter konsultan penyakit infeksi. Dan biasanya kelompok watch ini tersedia di KTR atau rumah sakit. Kembali lagi kelompok reserve ini harus benar-benar dicadangkan, ditahan-tahan. Terakhir itu adalah peluru terakhir yang bisa diberikan. Karena harus cadangkan untuk infeksi bakteri yang biasanya disebabkan oleh multidrug resistensi. Nah, kalau seperti ini benar-benar pertimbangannya banyak, jadi baik oleh PPRA nasional, internasional, dan ini benar-benar harus didiskusikan secara beberapa profesi untuk bisa memberikan yang antibiotik di kelompok reserve ini. Dan juga harus disetujui oleh KPRA. Nah, ini adalah alur review prospektif dan umpan balik. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa membaca apa yang sudah saya coba sampaikan di sini, dan semua ini ada di buku pedoman. Kemudian gambar ini juga menunjukkan bagaimana kita melakukan audit baik itu kuantitas dan kualitas serta umpan balik oleh KPRA. Ya, jadi bila ada kasus infeksi, kita lihat bakteri atau bukan, kalau iya, dan seterusnya kita lihat. Jadi ini memang teknis ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa cermati lebih lanjut atau kita bisa pelajari lebih lanjut di dalam buku pedoman atau juknis yang sudah kita keluarkan. Baik, kemudian untuk evaluasi PGA. Jadi evaluasi PGA itu kita harus mengetahui bagaimana keberhasilan suatu kegiatan PGA di suatu rumah sakit dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dan secara berkala, yaitu setiap 3-6 bulan, dengan cara bagaimana mengukur struktur, proses, serta hasil. Hasil evaluasi ini pasti harus kita laporkan dulu pertama ke pimpinan rumah sakit dan kemudian selanjutnya kepada Kementerian Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sekalian menjawab tadi yang ditanya oleh Ibu Teresia ya. Jadi sebenarnya KPRA ini sudah mempunyai pelaporan juga baru insya Allah sudah buku juknisnya sudah mungkin bulan depan. Jadi sudah ada pelaporan PPRA rumah sakit yang bisa
laporkan melalui SIM-RS. Jadi kita sudah menyusun formatnya, nanti bisa diintegrasikan dengan SIM-RS, jadi berupa formulir RL, nanti kita isinya langsung ke sana. Jadi tetap ada pelaporan itu kepada pimpinan rumah sakit dan sampai ke Kementerian Kesehatan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sedikit kesimpulan karena tadi waktu saya katanya tinggal 5 menit lagi. Saya cepat saja. Jadi masalah resistensi antimikroba ini terjadi seluruh dunia dan ini merupakan ancaman bagi kita semua, terutama khususnya sektor kesehatan dan apalagi kalau kita bicara One Health bukan hanya kesehatan manusia tapi juga kesehatan hewan. Jadi kita bagi kesehatan manusia tentunya dapat menurunkan mutu layanan, meningkatkan biaya ini tentu yang paling penting, juga meningkatkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit infeksi. Jadi sebenarnya ini semua bisa kita cegah Bapak Ibu sekalian tentunya dengan koordinasi, dengan kolaborasi dengan antara tim, antar profesi yang ada di tempat kita bekerja. Nah, Bapak Ibu, untuk tim PGA merupakan bagian daripada KPRA atau tim PRA di rumah sakit. Kami tetap menyampaikan bahwa adanya tim PGA ini walaupun ada, kalau tidak ada komitmen pimpinan itu akan sulit dijalankan. Jadi nomor satu buat kami dari Kementerian Kesehatan akan menekankan pada pimpinan rumah sakit komitmennya dulu mau nggak kita menjalankan ini. Kalau kita mau menjalankan dengan tujuan tadi, ujung-ujungnya kita bisa mengendalikan kos untuk pemberian antibiotik, maka kami berharap ini bisa berjalan dengan baik. Tadi juga saya sampaikan bahwa pedoman PGA Kementerian Kesehatan ini sudah disusun, tadi mungkin saya sudah berikan di slide sebelumnya, dan ini akan kami diseminasikan. Strategi inti dari penata gunaan antibiotik tadi adalah otorisasi berdasarkan OWAR tadi. Terus kedua, bagaimana kita mereview baik prospektif dan umpan balik, serta ketiga, bagaimana kita melakukan audit kuantitas dan kualitas serta umpan balik. Ketiga strategi ini tentu banyak menjadi peran Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman farmasi dan juga teman-teman di tim PGA, tim inti. Ya, jadi tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak bisa bekerja bersama-sama dalam satu tim dan berkolaborasi. Dan sekali lagi saya ingatkan, pimpinan atau komitmen pimpinan atau leadership juga dari pimpinan rumah sakit memegang peran penting. Saya rasa itu saja kepada panitia. Mohon maaf kalau waktu saya terlewat, tapi mudah-mudahan ini sudah sesuai dengan waktu yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Dr. Nani Widodo, spesialis mata Mars. Kita sudah selesai paparan untuk materi yang kedua. Kami persilahkan kepada Prof, Dokter, Bapak, Ibu untuk bertanya. Silahkan untuk bertanya secara offline, bisa melalui chat, dan mohon disebutkan nama, asal instansi atau kota, dan pertanyaannya. Kemudian apabila Prof, Dokter, Bapak, Ibu ingin bertanya langsung kepada pembicara kedua kita, silakan untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Ibu, punten Bu, ini sudah ada yang bertanya Bu untuk materi yang kedua, yaitu kebijakan penata gunaan antimikroba di rumah sakit. Jadi beliau bertanya bahwa pedoman PGA itu beliau sudah dapatkan Ibu dari Kementerian Kesehatan, dan terima kasih banyak karena itu sangat membantu dalam pelaksanaan antimicrobial stewardship program di rumah sakit. Karena kemarin pedomannya adalah pedoman PGA di rumah sakit Ibu tahun 2020. Nah, yang ingin ditanyakan adalah apakah ada program sosialisasi atau edukasi tentang buku tersebut Bu, karena ini beliau mohon maaf tidak menyebutkan asalnya, itu tidak berharap ada sosialisasi sehingga bisa lebih mengimplementasikan apa yang sudah tertulis di pedoman tersebut. Mohon arahannya Ibu Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fitria. Ya, terima kasih. Itu memang menjadi tugas kami ya, tugas dari Kementerian Kesehatan sudah membuat jurnis, tentunya kami akan diseminasikan. Tadi saya sudah sampaikan. Memang Bapak Ibu, mohon maaf sekali di Kementerian Kesehatan ini dengan adanya COVID, kita tentu bisa harus menetapkan prioritas ya. Tapi bukan berarti ini tidak prioritas loh, ini juga penting karena ini juga ada kaitannya nanti ujung-ujungnya dengan pengobatan di dalam tata laksana COVID.
Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin saya juga mungkin nanti tadi seperti disampaikan Pak Ben, mungkin kita akan bekerjasama Kementerian Kesehatan dengan WHO atau mungkin organisasi yang lain untuk bisa mendiseminasikan pedoman ini. Saya yakin ini memang pasti akan banyak tantangan, ya. Tantangan dari semua sektor, dari dokternya mungkin, dari pimpinan rumah sakit mungkin. Tapi kita bicara untuk bicara ke depan ya, kalau enggak nanti karena kita ketahui tadi bahwa tidak ada lagi antibiotik baru. Nanti kalau ini kita semua udah resisten, terus anak-anak kita mau kita siapkan antibiotik apa? Itu aja sih sebenarnya yang kita harus pikirkan. Insya Allah dalam waktu dekat atau mungkin semester 2 nanti kami akan menganggarkan atau menyediakan waktu untuk melakukan diseminasi ke seluruh Indonesia dan mungkin dalam bentuk webinar yang terbagi dalam beberapa region. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, siap Dokter Ibu Nani. Jadi Ibu ini sebenarnya selain tantangan implementasi ASP gitu ya Bu ya, juga tantangan COVID-19 ya Bu. Jadi memang kita belajar banyak ini dengan COVID-19 tentang adaptasi kebiasaan baru dan pola edukasi seperti apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada tenaga kesehatan ataupun masyarakat agar tetap cerdas menggunakan obat, tetap menggunakan antibiotik dengan rasional. Terima kasih Ibu Dokter atas jawabannya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi Bu tentang penerapan PGA atau ASP di rumah sakit. Tadi disampaikan bahwa perlu adanya pertama komitmen dari pimpinan dan yang kedua adalah kolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, untuk kolaborasi antar tenaga kesehatan ini Ibu, kalau di rumah sakit pendidikan memang akan terasa lebih mudah walaupun memang ada tantangannya sendiri. Tapi untuk di rumah sakit yang non pendidikan, rumah sakit swasta dan juga rumah sakit daerah dan juga puskesmas, kebetulan ini ada peserta yang dari puskesmas juga, itu cukup banyak PR-nya atau banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin ada tips atau arahan dari Ibu Dokter agar bisa memulai dari PGA ini kolaborasi dengan dokter, dengan perawat, ataupun dengan apoteker atau farmasis yang ada di fasilitas kesehatan. Terima kasih, Ibu. Baik, tadi sudah saya sampaikan, makanya kita tidak selalu harus bentuknya dalam bentuk komite. Ya. Kita sudah tahu bahwa komite memang harus pada fasilitas A dan B, tapi fasilitas C dan D kembali lagi kebijakan pimpinan rumah sakit. Intinya adalah tim ini tadi, ada dokter spesialis yang kalau memang tidak ada misalnya let's say penyakit dalam ahli infeksi, ada dokter spesialis klinisi lain yang tentunya punya potensi yang atau minatnya di dalam infeksi. Tentunya mereka-mereka yang ada di tim itu harus punya pendidikan atau wawasan tambahan terkait dengan AMR, baik dalam pelatihan maupun dalam ilmu. Ya, mereka harus punya minat lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Karena kalau enggak dia tidak bisa dia harus punya minat lebih, dia harus ikut pelatihan, harus menjadi role model di tempat dia bekerja karena dia menunjukkan eksistensinya dia terkait dengan pengendalian sensitif. Nah, kerjasama itu bisa dibentuk karena gini, rumah sakit tentu punya standar SDM. Mau rumah sakit kecil apapun, apakah farmasi tidak ada? Pasti ada, ya kan? Ahli farmasi pasti diharuskan di situ. Bukan suatu tenaga kesehatan harus ada. Dokter pasti ada. Dokter spesialis tentu walaupun sekarang di PP 47 bentuknya ada positif negatif, tapi tentunya rumah sakit pasti punya dokter spesialis. Nah, kembali lagi, itu adalah kebijakan pimpinan rumah sakit untuk bisa menetapkan. Tapi kita sudah memberikan rambu-rambu tadi, mereka-mereka yang tentunya punya minat. Kalau tidak punya minat, ya dipaksa oleh pimpinan rumah sakit. Karena tujuannya nanti untuk tadi, kalau pimpinan rumah sakit mengetahui dengan baik bahwa ujung-ujungnya kita bisa menekan cost kita untuk memberikan antibiotik, itu akan bermanfaat sekali. Ya memang perlu leadership yang kuat ya, dan juga didukung dengan tadi PPK klinik pasti. Kalau PPK klinik pasti saja tidak dibuat tentang penyakit infeksi, mau kita ngomong apapun akan didengar oleh orang. Itu kira-kira. Jadi memang harus satu perangkatnya, standarnya itu harus ada dulu. Itu kira-kira Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dokter Nani. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi Bu.
kita masih ada 3 menit. Ibu mohon izin nanti untuk menjawab mungkin agak keras sedikit ya Bu suaranya karena ada yang menyampaikan bahwa kurang terdengar suara Ibu. Baik Bu, ini sebenarnya yang pertama lebih kepada Nggih, nggih. Jadi ini sebenarnya yang pertama lebih kepada usulan Bu dari Apoteker Nuni dari Puskesmas Lawang. Memang beliau berharap bahwa ada edukasi secara lebih masif atau sosialisasi kepada tenaga kesehatan terutama yang ada di puskesmas karena beliau di fasilitas kesehatan primer dan beliau berharap mungkin nanti ada semacam feedback Bu, maksudnya beliau sudah melakukan pelaporan tentang pelaksanaan ASP di puskesmas gitu tapi merasa bahwa itu masih bersifat formalitas jadi ingin merasakan implementasi konkretnya dan mungkin ketika ada feedback atau umpan balik dari kementerian mungkin akan ada semacam perbaikan di tempat praktek beliau. Demikian Ibu. Kemudian yang berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Faisal Kuswanda nih Bu dari RSGM Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Pajajaran. Apakah klasifikasi AWARE, Access Watch dan Reserve itu bisa disamakan dengan lini pemberian obat lini 1, 2 atau 3? Mohon informasinya Ibu Dokter, terima kasih. Baik, makasih. Makasih Mbak Fitri ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Nuni ya tadi, Mbak Apoteker Bu Nuni, saya rasa makasih masukannya. Memang PGA ini yang sudah keluar, tadi seperti disampaikan revisi Permenkes 8 itu juga ada mencakup tentang PGA, tapi memang masih dalam penyusunan. Bukan sebenarnya sudah selesai sih, sudah di core. Jadi sebentar lagi yang selesai, nah di situ terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan primer sudah ada. Mudah-mudahan, jadi mungkin sifatnya tentu akan lebih sederhana ya dibandingkan dengan rumah sakit. Nah kalau itu sudah keluar, nah kita bisa melakukan tuh apa pelaporan dan sebagainya sudah ada. Mohon izin Bu Fitri bahwa memang pelaporan yang tadi saya sudah sebutkan memang masih terbatas yang di rumah sakit. Nanti kalau peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan resistensi antimikroba di seluruh Fasiankes, mungkin berikutnya adalah tentang pelaporan. Memang saat ini pelaporan di puskesmas itu dari Perwakilan Kesehatan Primer memang belum ada ke Kementerian Kesehatan karena memang belum berjalan. Ya, jadi mungkin masih sebatas sampai Dinas Kesehatan mungkin atau sebatas kepada pimpinan rumah sakit. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Doakan saja nanti Mbak Nuni begitu itu selesai pasti akan kami sosialisasikan kepada seluruh teman-teman di fasilitas kesehatan baik itu yang primer maupun di rumah sakit. Kemudian tadi pertanyaan kedua dari gigi mulut, lini 1, 2, 3 sama ya. Jadi lini 1 mungkin yang semua dokter atau dokter gigi bisa menggunakan. Jadi dia sifat antibiotik lebih sifat umum, tapi tetap juga persiapan itu harus sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan PPK dan clinical pathway yang ada di tempat kita. Sedangkan yang lini 3, ya gini, lini 3 tuh maksudnya pokoknya intinya gini, yang 3 itu di dalam kelompok buku PGA itu sudah tertulis yang awal reserve. Itu memang biasanya golongan-golongan yang benar-benar kita cadangkan untuk akhir. Jadi memang itu biasanya golongan yang sangat yang masuk ke lini 3. Jadi di kelompoknya reserve. Ya, kelompok reserve. Jadi itu benar-benar akan digunakan atas diskusi atau perdebatan yang mungkin cukup panjang ya. Jadi untuk bisa memberikan obat tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Siap, baik Ibu. Punten ini karena keterbatasan waktu, masih ada satu pertanyaan terakhir Ibu, mohon izin menyampaikan. Saya juga ini pergi. Ya, ini dari satu lagi ya. Satu lagi Bu. Dari Ibu atau Bapak Sarmalina dari Poltekkes Palembang, Ibu. Ini tentang penggunaan antibiotik sebagai profilaksis pada bedah. Kemenkes sudah mempunyai pedoman penggunaan antibiotiknya nomor 2406/2011 dengan kategori highly recommended, recommended, dan non-recommended untuk penggunaan antibiotik secara profilaksis. Penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Palembang ini, Bu, bahwa untuk yang highly recommended, ternyata para dokter memang memberikan antibiotik sebelum tindakan bedah, tetapi masih lanjut sampai beberapa hari. Dan ini kan kurang tepat, Bu.
karena sudah bukan profilaksis lagi ketika dia di-extend setelah tindakan bedah. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Dan kebetulan ini Kak Sarmalina ini adalah apoteker, mohon asupannya bagaimana untuk mereminder dokter sehingga dokter tidak melakukan hal tersebut lagi. Karena kalau misal apoteker kadang ketika diskusi dengan dokter, dokter kurang bisa menerima asupan dari apoteker. Mohon arahannya Ibu Dokter Nani. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Nah ini, saya rasa ini yang paling susah. Ini tantangan buat teman-teman sekalian. Bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena tadi kalau kita bisa penata guna antibiotik, peran teman-teman farmasi itu sangat besar. Peran apoteker itu sangat besar. Memang mereka harus bisa tentunya memberikan asupan itu tentu dengan cara yang bijak ya. Tentunya memang punya trik-trik lah kalau kita bicara sama dokter itu. Ya sama juga dengan mungkin saya ya. Jadi memang kita harus bisa bicara yang bagaimana kita bisa mengambil hati dan ya memang itu kolaborasi antar profesi itu memang suatu hal yang mudah ditulis, tapi memang sulit dalam pelaksanaannya. Tapi saya yakin teman-teman farmasi itu adalah orang-orang yang piawai juga untuk bisa bersama-sama, kalau kita semua mengerti, tentu teman-teman dokter pun juga akan paham bagaimana peran serta teman-teman profesi lain terkait dengan hal ini. Saya rasa bisa kok. Kalau nanti ini pedoman atau peraturannya ada, lambat laun teman-teman dokter pun juga akan memahami hal ini karena keuntungan nanti akan dirasakan oleh mereka sendiri. Ya, dan kemudian tentang menggunakan profilaksis tadi, memang betul. Jadi pemberian antibiotik 1 hari sebelum antibiotik profilaksis pada saat operasi memang masih ada, tapi memang mungkin saya salah 24 jam kemudian baru setelah itu boleh stop. Kita hanya batasi sampai 24 jam. Setelah itu ya harus di stop. Nah, kalau misalnya dokter itu tidak stop, ya kembali lagi ya kita terpaksa harus bisa menyampaikan hal tersebut dengan pendekatan yang saya yakin teman-teman apoteker pasti bisa menyampaikan itu dengan baik. Ya, itu tantangan ya. Sama juga dengan dokter juga pada waktu kita mengeluarkan aturan ini pasti akan banyak perdebatan. Tapi kita harus tetap maju agar pengendalian resistensi antimikroba ini dapat kita kendalikan. Gitu aja sih. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjalan. Oke, itu saja Mbak Fitria, karena waktu saya juga saya harus ke tempat yang lain. Baik Ibu Dokter Nani, mungkin sebelum Mudah-mudahan, kita berpisah Ibu, mungkin ada take home ya. message kepada para peserta, Prof, Dokter, Bapak Ibu di acara First EMR Awareness Meeting hari ini Ibu. Oh, baik. Saya rasa tadi sudah sampaikan dalam kesimpulan tadi bahwa